Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi sungguh pun begitu, kita perlu tahu sikap para fuqaha dari ahlul bait. Sikap para fuqaha dari kalangan habaib. Ulama-ulama besar dari kalangan habaib. Satu, seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kitabnya kita baca setiap Jumat, itu memfatwakan haramnya rokok. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan rokok itu haram. Nah begitu juga Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Yahya, itu menyatakan memfatwakan rokok hukumnya haram. Begitu juga Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, itu juga memfatwakan rokok itu haram. Jadi kebanyakan habaib ulama-ulamanya dari dulu sampai hari ini. Hari ini guru kami yang tercinta Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syatiri, pimpinan daripada Bupati Dari, itu juga waktu ke Indonesia di mana-mana majelis beliau masuk, yang beliau bahas haramnya rokok. Sampai ulama-ulama di Jawa Timur dan Madura dibaiat sama beliau untuk tidak merokok. Nah, kenapa ada acara baiat segala? Karena di Madura para kiai punya gudang tembakau semua. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, memang kalau dalam fikih ini merupakan khilafiyah. Tapi kalau kita bicara etika, kita bicara adab, kita bicara akhlak, ini persoalan rokok sebetulnya bukan persoalan sederhana. Dia merupakan persoalan yang sangat serius. Karena semua dokter di dunia sejak dulu sampai hari ini, yang muslim maupun yang kafir, sepakat rokok itu merusak. Tidak ada dokter yang mengatakan rokok tidak merusak. Saking merusaknya rokok, itu ada undang-undang internasional yang diberlakukan untuk seluruh dunia, bahwa setiap produk rokok yang dijual di tengah masyarakat harus ditulis bahaya rokok. Walaupun diiklankan di TV, tetap mesti ada tulisan rokok menyebab kanker, serangan jantung, impotensi, dan lain sebagainya. Nah, cuman kan ini orang pada gila nih, udah tahu rusak diiklanin. Saudara, tapi ini fakta, artinya saking merusaknya sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh dunia negara mewajibkan mencantumkan bahaya rokok di dalam iklan, dalam promosi, nah kemudian juga dalam bungkusan-bungkusan rokoknya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara etika di zaman ini, tentu sungguh ironis kalau para dokter yang muslim dan kafir udah sepakat rokok merusak, kalau masih ada kiai yang membolehkan rokok. Ini pemandangan yang ironis. Mestinya kiai harus lebih hati-hati daripada dokter. Itu satu yang ingin saya ingatkan. Nah kemudian, saudara, kalau bicara semua dokter sepakat rokok itu merusak, kan Nabi mengatakan dalam hadis sahih, yang hadis itu sudah menjadi kaidah, la darar wala dirar, la darar wala dirar, nggak boleh ada kerusakan dan nggak boleh ada sesuatu yang merusak. Itu kaidah. Nah itu kaidah hukum dalam ajaran Islam, la darar wala dirar. Jadi apapun yang merusak, bukan rokok saja, apapun yang merusak kita tidak boleh kita konsumsi. Gula halal, tapi bagi orang yang kena penyakit gula, diabetes yang sangat tinggi, yang sudah dapat peringatan dari dokter, peringatan keras, Anda tidak boleh makan gula lagi. Anda makan, jantung Anda rusak, ginjal Anda rusak, mata Anda rusak, maka gula bisa menjadi haram bagi yang bersangkutan. Jangan lupa, karena dalam Islam la darar wala dirar, nggak boleh lupa. Jadi bukan hanya rokok, gula aja bisa jadi haram. Bagi siapa? Bagi yang menderita diabetes tingkat tinggi yang bisa membahayakan daripada keselamatan jiwanya. Kira-kira jelas tidak? Jadi itu la darar wala dirar itu kaidah dalam Islam. La darar wala dirar. Pokoknya nggak boleh
ada apapun yang merusak diri kita atau kita merusak orang lain, tidak boleh kita lakukan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih dulu ada ulama yang bilang rokok mubah, ada yang bilang rokok makruh, ada yang bilang rokok haram, zaman dulu deh. Nah, jawabnya, haula ma'zurun. Mereka semua bisa dimaklumi. Dan mereka tidak salah. Fatwa mereka sudah benar pada zaman. Kenapa? Karena mereka memfatwakan rokok ketika itu sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapat tentang rokok di zaman mereka. Di zaman mereka nggak ada yang tahu kalau rokok itu penyebab kanker. Di zaman mereka belum ditemukan kalau rokok itu penyebab impotensi. Impoten itu salah satu adalah sebabnya dari rokok. Di zaman mereka nggak ada yang tahu rokok itu bisa menyebabkan serangan jantung. Karena ketika itu teknologi kedokteran belum menemukan itu semua. Jadi begitu para ulama dulu ditanya apa sih hukum rokok, nah, mereka kalau mau tahu hukum itu mesti coba dulu, mereka mesti selidiki dulu ini manfaat apa enggak. Jadi baru satu tarikan aku apa keluar air mata, nggak pakai ngomong haram ini. Apalagi batuknya besok nggak baik, langsung diharamin sudah. Wajar tidak diharamin? Wajar. Terus ada lagi yang nyobain, nggak takut dia. Dia cobain real, dia cobain di zaman dia. Nggak ada masalah. Bahkan dicoba beberapa kali, kayaknya makin tenang pakai ini. Ini mubah, tidak apa-apa. Ada lagi yang nyobain. Oh iya, nggak ada masalah, cuma baunya nggak enak. Ini waktu. Saya tanya, wajar nggak kalau mereka punya pendapat macam itu? Karena saat itu nggak ada yang tahu rokok penyebab kanker, rokok penyebab impoten, rokok penyebab serangan jantung, nggak ada. Rokok penyebab asma, rokok merusak paru-paru, nggak ada. Saat itu manusia yang tahu sudah. Nah, begitu ilmu kedokteran makin maju di abad belakangan ini. Nah, dokter-dokter ketika menemukan ronsen, ketika menemukan USG, ini kan baru belakangan sudah. Nah, begitu mereka menemukan, mereka lihat kenapa di paru-paru ada flek, kenapa paru-paru itu bisa rusak sebelah, kenapa di jantung itu ada flek, kenapa jantung itu sakit. Begitu mereka selidiki, ternyata banyak penyebabnya adalah rokok. Nah, dari situ mereka beritahukan umat, mereka beritahukan para ulama, mereka umumkan. Sehingga para fuqaha di zaman sekarang ini lebih banyak yang mengharamkan rokok ketimbang yang memakruhkannya. Tapi yang memakruhkan tetap masih ada, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, dan ada yang ambil jalan tengah. Jalan tengahnya sudah. Kalau yang bersangkutan rokok itu tidak membahayakan kesehatannya, dia rokok bertahun-tahun nggak apa-apa, dan dokter menyatakan umpamanya untuk yang bersangkutan masih bisa ditoleransi, hukumnya adalah makruh. Nah, tapi rokok yang makruh tadi mereka sepakat bisa menjadi haram kalau satu, menyebabkan israf dan tafdhir, menyebabkan mubadzir, artinya berlebihan ya bro. Dua, kalau mengganggu orang lain. Nggak ada fuqaha beda pendapat sudah. Hatta fuqaha yang membolehkan memakruhkan rokok tetap mengatakan manakala rokok mengganggu orang lain, hukumnya menjadi haram. Kira-kira jelas tidak? Jadi dan yang ketiga, kalaupun itu makruh, jangan dijadikan kebiasaan. Jadi kalau sehari 10 bungkus bukan makruh tuh, doyan gitu. Sudah mulai kira-kira jelas tidak? Itu soal rokok. Tapi alhamdulillah kita tetap harus menghargai perbedaan pendapat. Saya pribadi ikut yang mengharamkan rokok. Saya pribadi ikut yang mengharamkan rokok. Tapi saya wajib menghormati kiai ajaran habaib yang berpendapat rokok itu makruh. Wajib kita saling menghormati. Nah maka itu Laskar FPI tidak boleh konyol. Tidak boleh konyol apa? Satu, jangan mentang-mentang fanatik rokok haram, warung rokok dibakar. Tidak boleh. Loh kenapa? Karena haramnya rokok ghairu mujma' alaih. Karena tidak
tidak disepakati. Kecuali yang haramnya disepakati. Minuman keras, khamr, haramnya disepakati tidak? Sepakat. Judi, sepakat. Zina, sepakat. Pelacuran, sepakat. Itu boleh kita nahi munkar. Dan nahi munkar dengan tegas itu hanya boleh dilakukan terhadap kemungkaran yang disepakati. Tapi kalau kemungkaran yang tidak disepakati, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, sekarang saya mau tanya, rokok haramnya disepakati tidak? Tidak. Nggak boleh. Jadi bolehnya bagaimana? Bolehnya lewat dakwah. Bolehnya lewat dakwah. Nasihat aja, nasihati teman-teman yang masih merokok, berhenti dong. Itu sehat ya, jaga. Itu nggak bagus. Nah, bolehnya lewat dakwah. Kalau haram tidak disepakati, hanya boleh lewat dakwah. Nggak boleh lewat isbah. Tapi kalau haram yang disepakati, nah itulah tempatnya kita melakukan isbah. Nanti kadang-kadang saudara ada orang menganggap pokoknya kalau ada habib, ada kiai yang mengharamkan rokok berarti itu wahabi. Dia pikir wahabi dong yang mengharamkan rokok, saudara. Enggak begitu. Betul. Ulama-ulama wahabi sepakat rokok itu haram. Dalam mazhab Imam Malik itu ada fatwa bahwa rokok saudara makruh, tapi yang merokok nggak boleh jadi imam sholat. Makruh, tapi nggak boleh jadi imam sholat. Berarti makruhnya keras tidak? Keras makruhnya saudara. Jadi sampai sedemikian rupa. Nah, ala kulli hal, kalau tadi ada hadis yang mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh kita melakukan kerusakan. Apapun yang rusak dan merusak tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Nah, yang menarik yang tadi yang Habib Hasan sampaikan soal majelis. Nah, ini yang kadang-kadang mesti diperhatikan. Kalaupun rokok itu makruh, kalaupun Anda masih merokok, tolong jangan merokok di majelis-majelis yang penuh keberkahan. Lagi maulid, apalagi dalam masjid, jangan. Saya masuk di beberapa kampung, masuk ke masjid, itu jamaah disediakan asbak semua. Ada itu. Ada disediakan asbak sepanjang-panjangnya. Saya katakan, saya tidak larang rokoknya. Kalau mereka merasa rokok itu makruh, mereka udahan. Silakan mereka mau merokok, tapi tolong jangan di masjid, jangan di musola, jangan lagi baca maulid, jangan lagi baca kitab. Kadang-kadang yang baca kitab sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya. Nah, kok begini modelnya? Tidak boleh. Kira-kira jelas tidak? Ini sekarang jadi saya nggak bicara hukum nih, saya bicara adab. Saya bicara adab. Kalau hukum baik itu khilafiyah. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Saya ikut yang haram dan saya tetap menghargai yang mengatakan makruh. Tapi dari segi adab boleh sudah. Enggak sampai di situ, mari kita lihat satu hadis Nabi yang mengatakan innal malaikata tata'adda bima yata'adda bihi bani Adam. Ini kata Nabi, hadis sahih. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat itu terganggu, terusik ketenangannya dengan apa saja yang mengganggu ketenangan anak cucu Adam. Saya tanya, jujur, kita kalau nyium kotoran enak apa enggak? Terganggu ya? Malaikat terganggu dengan kotoran sudah. Makanya malaikat nggak mau masuk WC, nggak mau masuk ke hammam, ke toilet sudah. Nah, jadi malaikat nggak mau masuk ke tempat-tempat yang bau. Jadi kalau rumah Anda ingin dimasuki oleh malaikat rahmat, turun ke Anda punya rumah nggak boleh bau. Bikin nih, itulah sebabnya kenapa Nabi dan keluarga serta para sahabat dulu sering bakar bukhur. Kalau kayak kita sekarang jahru, dibakar, dikukup rumahnya, itu bukan ajaran Hindu, saudara. Lu ada mengatakan apa itu yang pakai bukhur tuh dukun tuh menyanyi semua. Dia nggak baca hadis, saudara. Nabi dan para sahabat melakukan itu. Apalagi ketika putri Nabi meninggal dunia, sedang dimandikan saudara, Nabi panggil keluarganya, ambil bukhur, bakar seisi rumah, maksudnya dibakar itu bukhurnya, wangikan. Kenapa? Supaya malaikat rahmat turun pada saat pemandian mayat tadi, saudara, supaya tidak ada bau yang keluar yang tidak sedap dari mayat yang sedang dimandikan. Itu sunnah Nabi, bukan mengundang setan.
Katanya ini dukun ini pada undang-undang setan. Ya betul. Justru itu ngusir setan. Loh, ngusir setannya bagaimana? Kalau malaikat datang, setan lari nggak? Lari. Itu ngusir setan betul, saudara. Tapi jangan diartikan setan takut masuknya, bukan. Karena begitu kita bikin wangi, malaikat turun. Begitu malaikat turun, setan mungkin. Makanya bikin tempat kita sewangi mungkin. Nah, sekarang jujur, saudara, rokok wangi atau bau? Jujur aja, jawab yang tempat, jangan malu-malu jawabnya. Rokok ini, saya mau tanya nih, wangi atau bau? Enaknya atau bau? Masya Allah. Baik, terus ada hadis lagi, hadis sahih ini. Nabi mengatakan, man akala thawman aw basaran fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, jangan masuk dekat-dekat dengan tempat sholat. Nabi tidak kasih masuk masjid. Nabi tidak kasih masuk musola ke tempat sholat. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian, para sahabat, yang makan bawang putih bawang merah, jangan masuk dulu ke masjid sebelum baunya dihilangkan. Karena kalau makan bawang putih bawang merah dia makan mentah-mentah, mulutnya bau ya. Kalau ngomong kita keluar bau bawang dari mulutnya. Jujur enak apa enggak? Dilarang tadi sudah. Ini makan bawang di balutnya tuh. Saudara, itu dilarang dibawa masuk ke masjid. Padahal bawang itu sehat. Bawang itu bukan rokok yang merusak. Saya tanya, bawang putih sehat tidak? Bawang merah? Sehat. Anda makan bawang putih, saudara, manfaatnya luar biasa banyak. Bawang merah itu manfaatnya. Bawang merah itu diantaranya obat diabetes, saudara. Kalau gula lagi naik, makan bawang bulat-bulat. Sudah bisa turun. Atau pres itu. Nah, ambil, dia punya sarinya, sudah bisa turun. Ini bawang ini obat. Bawang putih obat, bawang merah obat. Nah, tapi bautnya nggak enak, nggak boleh itu bau dibawa ke dalam masjid. Dia makruhnya makruh tanzihat, bukan makruh tahriman, bukan. Makruhnya makruh tanzihat. Jadi kalau baunya bisa kita hilangin, nggak makruh lagi, saudara, kita makan. Nah, bayangkan, ini bawang obat karena baunya nggak enak, nggak boleh dibawa ke masjid. Lalu kalau rokok bagaimana? Kita bikin komparasi perbandingan. Rokok saya tanya, obat atau penyakit? Penyakit. Terus baunya enak apa enggak? Bau. Kalau dibawa ke masjid, kira-kira jelas tidak? Jadi kalau udah dengar begini, jangan besok bilang, wah, Habib yang mengharamkan rokok, Wahabi. Ini bukan punya Wahabi, saudara. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, saudara, dan para habaib sebelumnya, saudara, itu sudah lahir sebelum Wahabi ada. Mereka sudah mengharamkan rokok. Jadi bukan kita ngikutin Wahabi yang ngikutin kita. Alhamdulillah. Sekarang kalau Wahabi ngikutin kita boleh apa enggak? Boleh. Wahabi ngikutin fatwa Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, rokok itu halal. Boleh apa enggak? Boleh. Jangan dibalik, jangan. Ini sekarang kadang-kadang banyak fitnah seperti itu. Kalau Wahabi mengharamkan rokok, itu betul. Dan semua ulama Wahabi, saya pernah sekolah di Saudi, semua ulama Wahabi sepakat rokok haram. Ini tapi mereka keras. Mereka merasa paling benar sendiri. Sehingga kalau ada orang yang jualan rokok apa segala macam itu sudah mereka langsung haramkan, boleh dibakar, itu dia punya warungnya dan lain sebagainya. Karena mereka merasa itu kemungkaran. Padahal itu kemungkaran yang tidak disepakati. Kemungkaran yang tidak disepakati nggak boleh kita isbat dengan keras. Harus hanya boleh dengan dakwah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Yang terakhir masih soal rokok. Ini gara-gara Habib Hasan. Nah, jadi kita jadi rokok ya. Baik saudara, yang terakhir ada yang menarik. Ada seorang Habib mengatakan kepada jamaahnya, mereka ada tanya, Beb, tolong doain kita Beb, biar muka masuk neraka, biar rame-rame masuk surga. Ini Habib bercanda. Anda capek doain ente. Loh kok begitu Beb? Iya. Ente tiap habis sholat doanya luar biasa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jaga aku dari api, lindungi aku dari api. Tapi itu api nangkring di bibir. Ente kalau doa Allahumma ajirna minan nar, tuh api jangan nangkring di bibir. Masya Allah.
Ada lagi saudara yang mengatakan begini, rokok itu makanan ahli neraka. Wow. Kaget ini orang. Loh, bagaimana bisa jadi makanan ahli neraka? Dijawab ada dalilnya dalam Al-Quran. Loh, dalilnya itu apa? Di dalam Al-Quran disebut ada jenis makanan ahli neraka, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan yang enggak ngegemukin dan juga enggak kenyangin. Saya bertanya, rokok ngegemukin enggak? Kenyangin enggak? Berarti sifatnya sama enggak? Sama. Makanan ahli neraka. Gori. Dalam Al-Quran disebut apa namanya? Gori. Apa itu gori? La yusminu wa la yughni min ju'. Jadi suatu makanan, saudara, ada dalam neraka, ini dimakan enggak ngenyangin, enggak ngegemukin. Sekarang ditanya, ada ustaz jamaahnya, ayo, rokok itu ngegemukin enggak? Enggak. Ngenyangin enggak. Berarti sama enggak sifatnya sama makanan neraka? Sama, sudah. Ya Allah. Nah, tapi ada lagi yang rokok enggak mau kalah. Jadi ada satu ustaz bilang rokok itu dalam kitab Fuqih Al-Mustarsyidin disebutkan itu kencingnya setan. Disebut sudah. Dijawab oleh suka merokok. Nah, kalau gitu bagus kalau kita merokok. Kenapa bagus? Ngebakar kencing setan. Masya Allah, saudara. Saya pikir yang begini-begini nggak boleh dibuat-buat candaan atau gurauan. Kita langsung kepada inti pembicaraan. Rokok itu merusak. Terlepas daripada pembicaraan rokok haram ataupun makruh, yang jelas andai kata di antara Anda belum mulai merokok, jangan mulai merokok. Yang sudah terlanjur merokok, berusahalah untuk berhenti merokok. Yang sulit berhenti merokok, paling tidak buat jadwal merokoknya. Maksudnya buat jadwal merokok, ntar kita mau sholat Jumat deh. Ini hari, dari pagi jangan merokok. Nah, supaya badannya bersih, mulutnya bagus, masuk ke masjid enak. Buat jadwal. Sudah, jangan juga merokok lagi peringatan Maulid, lagi mahal qiyam, lagi baca sholawat di tempat-tempat majelis khair. Jangan ada yang merokok. Dan tolong singkirkan asbak-asbak dari masjid. Karena dengan adanya asbak berarti pengurus masjid ngizinin orang merokok itu di dalam. Nah, jadi merokok bikin jadwal, ada tempatnya, saudara, supaya kita jangan sampai umat Islam ini dianggap umat yang tidak ngerti kesehatan, umat yang nggak tahu mana yang merusak, mana yang tidak merusak. Jangan. Kita ini adalah umat yang diajarkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kita ini umat yang diajarkan kesehatan. Kita ini umat yang diajarkan oleh Nabi hidup bersih dan hidup sehat. Nah, makanya jangan sampai kita memalukan ajaran Islam dengan kita melakukan konsumsi rokok secara vulgar, secara terbuka. Nah, itu saya. Jadi bagi yang belum bisa berhenti, nggak apa-apa. Nah, dia mau teruskan merokoknya itu hak dia, tapi tolong lihat-lihat kondisinya. Jadi jangan baca kitab sambil merokok, jangan maulid sambil merokok, jangan ceramah sambil merokok. Ceramah sambil nyalain rokok. Nggak boleh, saudara. Itu jangan ditiru perbuatan macam itu. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, saya pikir cukup kalau diterusin sampai pagi nggak kelar-kelar. Kita langsung masuk ke bagian terakhir. Ada 15 kaidah yang mencegah pengkafiran.